segenap anggota rutin Manaqib Jasmine yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa ngaji bareng, yaitu pakai kitab Wasfiyatul Mustafa sampai pada hadis 2, masih dalam sekitaran atau seputar halal dan haram. Di dalam hadis selanjutnya yaitu di sini Nabi Muhammad SAW memberikan wasiat kepada sahabat Ali yang bunyinya, ya Ali, hei Ali, man akala syubhati ishtabaha alaihi dinuhu wa adlama qalbuhu, wa man akala harama mata qalbuhu wa khafa dinuhu wa da'ufa yakinuhu wa hajaballahu da'watahu wa qallat ibadatuhu. Hadis ini menjelaskan tentang beberapa pengaruh atau akibat seseorang yang memakan makanan haram. Atau di sini tepatnya kemarin yang haram ya. Sekarang yaitu orang yang makan barang syubhat. Man akal syubhati ishtabaha alaihi dinuhu wa adlama qalbuhu. Barang siapa yang memakan makanan atau minuman yang syubhat, maka dia akan menjadi ragu terhadap keyakinan agamanya. Jadi kemarin disebutkan kalau makanan halal itu sudah jelas nih, halal memperolehnya, halal cara mengolahnya, halal kandungannya, halal secara hukum syariatnya. Jadi semuanya ini harus dilengkapi baru bisa dimakan. Makanya kemarin saya contohkan, meskipun lele secara hukum boleh dimakan, halal lele itu, tapi kalau dapatnya dari ngentit, yo malah boten halal. Atau lele itu beli sendiri tapi digoreng dengan minyak babi, ya jadi tidak halal. Jadi prosesnya benar-benar harus halal secara hukumnya makanan tersebut. Yang kedua, halal zatnya, halal memperolehnya. Nah, sekarang yang dimaksud dengan syubhat itu adalah ma baina halal wal haram. Halal itu sesuatu yang sudah jelas dalam ketentuan agamanya, itu halal. Haram itu apa saja? Bir, whisky, babi, anjing, apalagi tikus, udanil, bajul, wa ala alihi, ya ular, wa ala alihi, wasobihi, ajam mati. Wa ala alihi wasobihi, ajam mati. Nah, sedangkan syubhat itu antara halal dengan haram. Antara halal dengan haram. Gak halal murni, yo gak haram murni. Nah, gak halal murni, yo gak haram murni. Antara halal, antara haram. Cara barang ngoten remeng-remeng. Sama remeng-remeng. Karena itu kita diperintahkan untuk menjauhi sesuatu yang sifatnya tidak jelas kehalalannya. Sampun paham ya? Nah, kalau kita sering makan barang yang syubhat, maka akan menjadikan agamanya atau hatinya itu gelap. Hatinya gelap. Artinya bagaimana kalau hatinya gelap itu? Masalah agamanya, karena dia sudah biasa menyepelekan makanan yang syubhat. Contohnya syubhat itu seperti apa? Bawahnya contohnya syubhat itu seperti enggak, macam-macam bentuknya. Misalkan jenengan temannya
sudah tahu kalau dia itu adalah senengane mencuri, sudah biasa mencuri atau ngentit. Nah, mencuri itu kan jelas haram. Kalau dikasih temannya, apa maneh di mata jenengan sudah tahu, nyolong kok konangan, kok bagi luru, guys, mesti delok ini. Kadang orang itu mencuri itu bukan karena kemauannya, tapi karena ketularan. Ya kan, ketularan. Roh sawangan iku enak tiba barang gede, akhirnya kok tak bagi dua. Sip, ya sip, mak bagi nunggu konek. Nah, akhirnya maksudnya benda mahal itu barang gede ya namanya. Dapat terus dikasihkan. Itu jelas namanya mencuri. Haram, terus kena haram. Kena haram. Ada lagi, ya, ada lagi orang yang kerja di pabrik yang mana pabriknya ini adalah menjual barang haram. Menjual barang haram. Barang haram itu tidak boleh dijual. Tidak boleh dijual. Lah kok kerja di situ? Meskipun dia ini adalah tidak ikut mengolah barang tersebut, tetapi dia ikut mengamankan barang tersebut ya, karena dari keamanan security ya kan, ya kan, jadi security. Akhirnya dia ini mendapatkan gaji. Lah gajinya ini memang orang bekerja, keringatnya itu wajib digaji. Kalau melihat seperti itu halal dia mendapatkan gaji wong karena bekerja. Cuma yang bikin haram karena pekerjaannya adalah sesuatu yang diharamkan. Nah ini akhirnya menjadi subhat. Nengah minggir gak jelas. Lah kalau seperti itu diterus-terus ya kan, maka orang tersebut akan menjadi tipis. Wa'adzama qalbuhu, hatinya menjadi gelap. Hatinya menjadi petang. Nah kalau sudah hatinya itu menjadi gelap petang, maka dia susah untuk mendapatkan kebaikan. Karena apa? Kemarin kan sudah disampaikan bahwasanya daging ini akan tumbuh sesuai dengan barang yang kita makan atau menu yang kita makan. Kalau makanannya itu adalah bagus dalam artian halal, maka energi yang keluar adalah energi positif. Nek dijak ngaji melek, mari halal terimbang. Tapi nek kena energi gak ngalor gak ngidul alias subhat, dijak mana kipan ambek dijak delok YouTube, iso melekan delok YouTube. Padahal kalau kita membaca manakib ini, insya Allah saya yakinnya tidak berpengaruh kepada pedesnya mata. Gila betul. Tapi lah wes delok HP, wes nggak tahu jenengan biasa lihat konten apa, itu berpengaruh nambah mata sepet. Tapi anehnya kalau lihat manakib kok yo angopan. Kalau plus nggak kelihatan, ya beli kacamata. Caranya ada kacamata plus. Itu kan namanya ada istilah. Iya. Kalau percaya nanti diperbaiki lagi ya. Artinya apa? Ada solusi. Nah ini kakek panganan syubhat seperti itu. Kenapa sih kita ini kadang-kadang ini loh sudah dikasih apa ini informasi melalui hadis, ini loh pahalanya sekian, pahalanya sekian, pahalanya sekian. Besok kita akan kedatangan Ramadan, bulan yang sangat istimewa. Kita sudah dikasih gambaran, awas Ramadan, tidak ada satupun ibadah yang dilewatkan, baik itu ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Kita persiapan ibarat orang naik pesawat, ayo kencangkan ikatannya, jangan sampai pendoh dengan nafsu kita sendiri, jangan menyamakan
setan karena pas Ramadan itu setan dibelenggu. Dadi kok jenengan terawih males ngatur ya Allah setan iku wancane nang aja. Kok ono setan, gak ono setan, gak ono setan. Aja nyalahkan setan. Itu nafsu kita sendiri. Makanya besok pada waktu bulan Ramadan kita bercermin, aku ini sakjane wong malesan, apa wong meditan, apa wong emosian, apa wong usil bahas wong ae. Ya itu nanti di bulan Ramadan kita bisa mengacau diri kita sendiri. Karena apa? Wasufi dan asyayatin, setan itu akan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok di Ramadan itu panjenengan sami mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan terawihnya muput, tadarusul Qur'annya muput, masih gak khotam. Kula niku sakjane kepingin saged ngaji lah, tapi wis kadung tuwa isin kula mboten ngaji. Dadi kula nek ngaji Quran kula dudiri tok. Nek anak kula ningali cek ketok kula dodeng Quran, tapi kula gak iso ngaji. Sampai nek kepingin berganjaran, mudalo nang masjid, rungokno yang baca dengan yang mendengarkan sama-sama mendapat pahala. Loh ini kan sudah jelas. Tapi besok kita pastikan gelem tak gak ngrungokno tadarusul Quran, nek gak gelem kudu setane, tapi karena nafsu kita nafsu yang sayyi'ah, nafsu yang jelek. Nanti dilihat, aku kok mbak sajane gak boros mbak, koncoan ambek mbak Titi ku boros mbak, jadi setan kok. Sik rada bener. Karena apa? Setan itu adalah alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang menggoda hati manusia. Dari golongan minal jinnati wan nas, dari golongan jin atau golongan manusia. Ramadan setan sudah dibelenggu, tinggal manusianya. Kalau Ramadan kok teman-teman ngajak jelek, nah itu berarti nek gak temannya sampean yang termasuk minal jinnati wan nas, atau pencen sampean yang pencen yo nafsune rada seneng-seneng gak api, ya enggak? Ayo teman-teman ngabuburit makanan di rumah lo mau males. Ayo ngabuburit akhirnya. Makan beli ini enak, beli ini padahal yang dimakan ternyata hanya satu menu. Yang 5 enggak kemakan. Innal mubadirina kanu ikhwanas syayatin. Orang-orang yang mubadir itu termasuk temannya setan. Setan wis dibelenggu, kanca isi urip. Sapa iku sampean? Sing boros-boros sing mubadir tadi. Ya kan? Makanya besok mengkaca dirinya sendiri di bulan Ramadan. Kok bulan Ramadan jenengan kabeh sama anak-anaknya sabar-sabar. Nah, nanti buka apa nah? Ibu siapkan kok kalau kepingin es jangkilan mah. Sampe pasti kalau kepingin es dawet. Sampe kalau es degan. Ya mana? Makmu dadal lata warung ngono. Mari kok dadal es kamu. Berarti yo iku asline sampean. Asline sampean. Nanti sampai bisa mengkaca suami sampean. Suami saya ini sebenarnya kemasukan setan. Apa wis watek? Ganti loman jahat, sabar atau sabar keren atau cuek egois. Nanti Ramadan juga bisa dirasakan. Ya Allah, gimana Mbak Ramadan? Suami saya Mbak Ramadan sehari saya dijatah 150 untuk buka puasa. Baju lebaran saya disuruh milih 5 setel, dikasih uang 100.000. Baju lebaran 5% 100.000, 20 per 1 setel, ketemu tekon digo. Boleh biksal Mbak, tadi kelambi riyo Mbak, gak terawih rong dino sekel sapi abu, boleh bikselan. Ya Allah. Nah ini Ramadan, makanya nanti kalau kebanyakan makanan syubhat nanti akan mempengaruhi semangat ibadahnya di bulan Ramadan pun tidak seperti yang dibayangkan.
Padahal kita ini menunggu Ramadan itu kan 11 bulan, 12 dengan Ramadannya sendiri. Mestinya orang itu menanti 11 bulan pasti akan mempersiapkan sesuatu yang spesial. Jenengan putrine mondok. Nanti kalau datang pasti sama sudah punya anak-anak. Oh, Mas Arif kok pulang saya belikan ini, saya siapkan ini, saya siapkan ini. Karena kita menanti sesuatu yang spesial. Sementara Ramadan ini kita sudah meyakinkan dan mengagungkan Syahrul Mubarak, bulan penuh berkah, bulan yurmidud dunub, yaitu menghapus dosa. Ternyata begitu sampai bulan Ramadan, alhamdulillah lewat begitu saja. Mbak, gak terang ya ini. Kan aku kepintang melawan JP, Mbak, terus melawan minggu boleh lagi hari. Mbak, kok gak turun terawih? Gak, sekurang siji sandalnya ini kegedean nanti tak balik no. Ya Allah Mbak, sampai aku gak terawih. Iya kudu setan pengen sampean ngono sehingga sampai ngono setan. Jangan sampean dewe yang nafsunya yang jelek. Terawih gak bisa sampai 23 rakaat. Imamnya lengkap, jauh sampai imam gak lengkap. Terus makmumnya lah tambah temen roh-roh ini. Imamnya takbir kuno loga belayar. Misbah mesti catet niatnya aku tak sembunyi. Budal mek ngono tok betul. Anaknya protes, Mama kalau terawih duduk tok, gak pernah terawih. Budal aku jeneng sapi, cok rame ae ngurus. Sampai ngocok, nanti sampai checklist sendiri. Terawih males, poso lemes, terus poso lemes. Ada poso males saya gak poso. Sampai checklist sendiri. Tadarus males, sedekah gak wiritan keturun, rasan-rasan lancar, blojo seneng alamat nafsunya nafsu setan mah. Semua setan dibelenggu nafsu saya. Nafsunya jelek, ya. Jelek. Setannya jadi setannya gini. Aku sih belum bisa diwarakan. Wah, sih aku sih welek kok ya aku diwarakan. Ini nanti di situ. Apalagi ditambah sering makan makanan yang suka. Wes pas. Nafsunya terbumbung. Karena kena makanan-makanan yang suka. Dan di samping itu termasuk orang yang man akalal haram mata qalbuhu. Siapa yang makan makanan haram mata qalbuhu, akan mati hatinya. Mati hatinya itu berarti sudah tidak mampu menembus kebaikan. Di matanya tidak ada kebaikan. Pokoknya sing nyocoki nang hati. Dikandani padahal sudah tampak di depan mata ini loh baik, tapi dia tidak bisa menerima itu menjadi baik. Kalau sudah begini, ini tingkat akut. Di depan matanya sudah kelihatan benar-benar iki lo haram babiku, iki lo haram sing jenenge asu itu. Tapi karena dia sudah memang terbiasa makan makanan haram, hatinya akhirnya menjadi mati. Kalau sudah mati biasanya tidak hanya urusan makannya, mabuk pun menjadi biasa. Terus apa lagi? Mencuri pun hal biasa. Di depannya tidak punya rasa kasihan kepada orang, karena mati hatinya. Wa khaffa dinuhu, dan remeh agamanya. Agamanya tidak kuat. Artinya agamanya tidak kuat, bagaimana dia mudah meninggalkan perintah Allah. Ramadan itu semuanya puasa, dia gak puasa makan di depan rumah itu biasa. Padahal laki-laki
Nek perempuan nggak puasa itu masih ada alasan, mungkin karena udzur haid atau melahirkan dan seterusnya. Kalau laki-laki hanya satu alasan yang diperbolehkan tidak puasa, satu karena sakit atau perjalanan yang memayahkan atau mencapekkan. Nah dia nggak pergi nggak apa di depan warung merokok, mangan gorengan tempe, masya Allah banget, lalu sak menjasi gimbale tau pok banget, mangan enak. Pak, gak poso? Oh gak, loro lah. Wis tahu. Oh iya. Pak gak poso, wis tahu. Nah ini meninggalkan agama tidak merasa apa ini berdosa, gak merasa getol, menyesal dan seterusnya. Bahkan dia terkesan menantang. Pak gak sholat, belum pernah. Oke, kemarin tes degan ada belum. Pak gak jamaah, gak jodoh. Total jamu gak jodoh. Ini menunjukkan apa? Meremehkan agama. Setiap manusia yang hidup menangi bulan Ramadan wajib bagi dia mengeluarkan zakat fitrah. Meskipun di tengah-tengah Ramadan dia meninggal dunia, tapi karena dia menangi bulan Ramadan wajib zakat fitrah. Tapi karena agamanya remeh, dia nggak mengeluarkan zakat. Pak nggak mengeluarkan zakat fitrah, terus zakat kembarane. Juga ngetok. Jadi orang gitu Islam namanya Islam KTP. Di tulisan KTP-nya Islam, tetapi untuk amalia Islamnya tidak dilakukan. Sholat tidak, puasa tidak, zakat fitrah tidak, apalagi haji. Pak gak kepingin haji? Wah haji dikepingin. Wah emang rek loh jawabannya. Wah emang rek. Ngomong mana gak langsung budal. Tadi selawi tahun nih saiki, emang dua ditinggal di kuno, yuk gak kalah loh jawabannya gitu. Perempuan sama agama. Mau sholat juga begitu. Sholat ya wudhu kayak lele. Pak, wudhu ini lo gak sah. Seperti nggak sembahyang sih, bahasa apa gak? Kalau mulai sebiji lo gitu. Perempuan remeh. Pakai baju sudah jelas bajunya ini landung ya, leler. Lewat jalannya itu banyak air yang menggenang, itu air got, najis kan? Nah sudah tahu kalau itu kena air situ itu kotor, dipakai juga sholat. Mbak najis kok dikai sholat? Nanti mbak gak sholat. Kalau pakai ini ya loh, kece dong. Rumahnya sekali, remeh. Terus sudah tahu ada orang jual makanan. Di sini ini ada mie ayam, tapi ada dua varian. Minta yang digoreng pakai apa itu babi atau digoreng tanpa minyak babi. Tapi wajannya ini jadi satu. Itu tidak boleh. Tidak boleh, kita harus sendiri-sendiri. Dan dia itu sudah tidak mikir ke situ. Itu minyak babi, aku milih sih gak minyak babi. Lah tapi wajarnya tadi siji. Lah tapi minyaknya kan gak temu terusan. Pokoknya dia itu enteng gitu, enteng. Gak merasa takut, gak merasa. Nah begitu. Ini karena apa? Dia sudah kebanyakan makanan haram, sehingga energi positif yang ada dalam tubuh sudah tidak ada. Yang ada hanya energi negatif. Diajak ngaji Islam rasa-rasa. Ini loh ada rutin manakib minggu ketiga, ikut agak. Nah usah jadi kepingin bang, tapi acara itu pokok gak kuat. Puasa pokok bapak kak. Kok ayo yang sama gak gemuk. Sudah gemuk ditanya, gak mila, pokoknya kan wis gemuk. Ayo pak, tapi aku malah gak kuat lo lepok. Jadi gak ada kemauan. Nah kalau sudah begitu, dia suka meremehkan agama. Orang seperti ini banyak kalau batin. Iya, artinya akan mati.
hatinya tidak pernah terpanggil. Di depan matanya ada orang ingin membutuhkan bantuan, dia tidak terpanggil. Dia lebih suka menghabiskan uangnya daripada untuk membantu orang lain. Dia lebih suka kelihatan bahagia, senang meskipun kebahagiaannya di atas penderitaan orang lain. Sudah mati hatinya. Hatinya akan mati. Agamanya juga tipis atau ringan. Wa dha'ufa yaqinuhu wa hajaballahu da'watahu. Dan lemah keyakinannya. Lemah keyakinannya itu artinya apa? Pada saat dia menerima ujian, dia pasti akan menyalah-nyalakan sang Khalik atau sang penguasa. Misalkan dia sudah kerja keras, tapi dia kok masih saja tidak bisa menjadi orang kaya. Dia keyakinannya itu sangat tipis sekali. Aku terus nyambut gawe gak soge-soge piye? Kok iso ana wong gak nyambut gawe iso soge ku yo. Dia melupakan bahasanya semuanya ini adalah kehendak Allah. Kehendak Allah. Terus misalkan dia jalan terus jatuh, dia menyala-nyalakan. Aku mau gak liwat kuno pasti gak jatuh aku. Wis gak ngono, gak perkara ini liwat kuno gak liwat kuno, wis pancene sampean iki mah ketepaan nasib gae. Yo gak, aku mau kok anu. Yo, sesuatu yang sudah terjadi itu namanya takdir. Jadi jenengan sudah misalkan berangkat ke sini, sudah pakai baju, sudah pamit suami, sudah mempersiapkan kitabnya dan apanya. Ini merupakan proses, belum takdir. Tapi ternyata tiba-tiba hujan deras, sampai masih terus kami berangkat. Oh si orang payung, si orang jasmine, jas hujan, si orang jas hujan, itu jasmine. Ini kan masih mau berproses terus, ya kan? Berproses terus. Ternyata perjalanannya ada trek, tabrakan, macet, jalannya dibuntu, sehingga jenengan nggak bisa masuk nerobos alamat ke kantor sawan ini. Putar balik, ternyata sampai sini sudah selesai. Ini baru namanya takdir. Sudah berusaha, wes takdir. Lah kadang dia orang-orang yang memang sudah nggak punya energi positif. Akhirnya ngaji, aku harus takdir tadi wong ini kata piye lho ini. Kan suka kan ada seperti itu ya. Aku takdir tadi wong elek lho ya apa sih? Belum, kamu masih bangkit untuk berusaha menjadi orang baik. Wong berusaha belum kok wis mulai terus kok ngaji yo, takdir tadi wong apik. Aku mau takdir tadi wong elek lho. Ini namanya meremehkan agama, ngejulinan kalimat, memakai permainan kali. Nah kita itu takdir itu kalau sesuatu yang sudah terjadi ini ya kita takdir. Kayak seperti sekarang ini sudah dijadwalkan minggu ketiga, loh itu keliru padahal sudah dihitung. Ada yang dilatih itu bareng. Lo mau sampai hitungnya keliru tanggal 27 ditelepon sama Mbak Asri. Loh nih tanggal 20 lo enggak Mbak Asri saya itu 23. Ayo tetap masuk aja. Kita berproses tetap istiqomah. Pagi nggak bisa, ya sore yang penting tetap istiqomah. Masuk di sini takdir. Alhamdulillah tetap berjalan. Diiringi ridha Allah Subhanahu wa taala. Ngoten, ya boleh. Nanti lek si legende belum ada ke pasar itu belum takdir, masih kita tetap bisa berusaha. Orang hamil, kata dokter mengatakan, ini nanti operasi tidak kuat, sampai masih bisa berikhtiar. Saya kepingin lahir normal. Bagaimana? Coba Kak, dikok nanggone butina, bisa mijet, nonton, ngoyok. Nah itu kan ikhtiar. Jari ini nyungsang, aku iso nonton diusang, diswip, ini gak alat sempritannya tukang parkir. Tapi dia tuh sampai tembus di bayi, putar bayinya, langsung bayinya parkirnya kalau gak tepat dari tempat. Itu kan ikhtiar namanya. Sudah nonton, swab, ya kan? Ternyata sampai ke dokter, mau dioperasi di USG. Loh Bu, bayinya sudah tepat nih parkirnya. Iya Pak, saya bawa ke tukang parkir. Ya sudah kalau gitu berusaha Pak lahir normal. Ternyata sudah tidak ada alasan, bayinya ini sudah nggak nyungsang.
tapi ternyata mengejar, tidak kuat. Wah bu, bahaya bu, kasihan ini. Karena apa? Kalau kepalanya yang keluar, kakinya belakangan gak popo, dari tangannya ketu, karena sirah ininya belum keluar. Lah ini gak yuk ketutup nanti, gak bisa nafas, bahaya. Ya gimana pak? Ya sudah, saya anu aja, operasinya nanti takdirnya operasi. Jangan terus kok, bu, ini operasi ini bu. Kenapa pak alasannya? Ini karena nyungsang. Oh iya ya. Oh, ya aku lo takdirnya anu operasi. Si, kapan sih operasinya? Masih 2 minggu lagi. Ikhtiar apa? Ngepel mah. Apa sampai jengking? Siapa tahu dari 2 minggu ikhtiar ini Allah kasih jalan, tidak sesar. Ternyata betul. Begitu 2 minggu dinyatakan sesar, 1 hari sebelum sesar bayinya malah keluar. Tengah-tengah latihan apa itu? Bukan latihan jengking, bayinya malah metu. Bayi ini tiba-tiba ikut melangkah di belakangnya, langsung ke sana gak kerosok. Ini kan masuk muri namanya. Ya itu baru takdir, alhamdulillah ditakdir tentang operasi. Jadi jangan bilang belum ikhtiar, belum apa, belum berproses, kamu harus takdir. Mbak, sampai situ mbak olahraga ibu. Iya, takdir. Kapan ijabahnya? Setengah 12 curung takdir, ikhtiar. Ya kan? Belum takdir, berproses lagi ya. Nah, begitu. Nanti kalau sudah jodoh itu masya Allah dipisah-pisah juga tidak bisa. Kalau sudah nggak jodoh, ya disatu-satukan, ya nggak iso. Memang sudah tidak jodoh. Lah, nanti kesimpulannya ya tetap bisa. Tapi kalau kalau berjodoh sudah dipisah-pisahkan, mau lo buri-buri itu namanya jodoh. Nah takdir kali ini, sudah takdir ini, karena sudah berupaya, kesimpulannya masih ke situ terus. Itu memaknai takdir. Yang paling membahayakan lagi, orang yang suka makanan haram, ini di sini disebutkan wahajaballahu da'watahu. Doanya ini adalah ada Allah menghalang-halangi doanya. Jadi ibaratnya berdoanya ini tidak mustajabah, dihalang-halangi. Antriannya panjang karena masih ada hijabnya, ada penghalangnya. Apa penghalangnya? Yaitu dari tubuh kita ada makanan-makanan yang haram. Nah ini sayangnya di situ. Dan menjadi sedikit ibadahnya. Karena apa? Yaitu tadi dia suka meremehkan agama. Ya otomatis larinya ibadahnya dia itu sedikit. Terus wah aku mati tak tobat. Ini mati pondok. Malaikat gak pernah bilang malaikat Israel itu. Iya gak? Mana wis tua aku tak tobat. Iya kalau umurnya sampai tua, nggak sampai muda sudah dipanggil. Kapan tobatnya? Nah ini kadang-kadang dia membicarakan hal itu tuh sepertinya nggak berpikir panjang. Ayo, dek, muslimatan, dek, pertanyaan, kok mbak, aku soal hidayah loh. Gak greget loh. Dek, aku oleh hidayah, aku lu saya bisa guru oleh hidayah. Nah, aku golek apa hidayah iku? Dengan apa cara? Dekati fasilitas yang bisa menjadikan hidayah itu datang. Dekati orang-orang yang baik, dekati orang-orang yang mau beribadah, dekati orang-orang yang gigih dalam beribadah, supaya kita mendapatkan hidayah. Jangan terus orang berikhtiar ngomong, ayo aku sih dulu hidayah sama terus oleh hidayah. Ya wis anakku sing terakhir jenenge hidayah. Sudah oleh hidayah. Ya saya enak-enakan bukan gampang-gampang. Ini orang yang memang nggak niat untuk menjadi orang baik. Jadi bahasanya simpel sekali, dia merendahkan atau meremehkan agama. Makanya inti dari hadis ini adalah kita jangan sekali-kali memakan barang haram. Harus kita jaga sebaik-baiknya, sehati-hatinya, supaya jangan sampai makanan haram itu
masuk pada tubuh kita. Baiklah, kajian ini sudah selesai. Monggo, barangkali ada yang mau bertanya. Waktunya sudah. Jadi kalau indikasinya syubhat, indikasinya makan haram itu sudah jelas melemahkan mereka untuk gigi beribadah. Secara konkretnya seperti itu. Tapi kalau dia ngantuk saja belum bisa dijadikan satu satu konsep kalau dia itu sering makan makanan syubhat atau makanan haram. Bisa jadi dia makan makanan yang memang mengandung energi, bisa dia ngantuan. Kayak makan apa yang bisa menyebabkan ngantuan? Antara bilang makan terong, makan apa? Atau sesuatu yang tidak mengandung vitamin. Bisa jadi karena dia itu malamnya banyak begadang atau melek malam. Jadi paginya itu bisa jadi ngantuan atau tahajudnya kekakean. Jadi bawaannya dia di paginya adalah ngantuk. Artinya teori ini tidak bisa balak-balik. Kalau makan haram, makan syubhat pasti bisa melemahkan agamanya. Dia malas beribadah dan sebagainya. Tapi kalau ada orang malas beribadah tidak bisa dibalik. Oh, kos makan haram, makan barang syubhat. Masih harus perlu diteliti kembali. Bisa jadi makanannya yang nggak mengandung vitamin. Bisa jadi karena pola hidupnya yang tidak sehat. Pola berpikirnya tidak sehat. Karena orang itu ngantuk itu ada dua pertanyaan. Mungkin karena pola kehidupan yang tidak bagus, atau karena beban pikirannya yang terlalu berat. Kakek pola. Pikirannya kakek pola. Karena orang mikir itu kan capek. Makanya pekerja yang sifatnya mikir dengan pekerja yang sifatnya tenaga lebih besar honornya yang bersifat mikir. Karena cepat. Orang kalau cepet wanen cepet ubanan ya. Nah sekarang itu banyak orang cepat ubanan bukan karena pengen mikir, bukan karena salah sampo lari usul dipaksa. Ngaten ya. Jadi kita jangan sekali-kali gampang sudut kepada teman kita. Kok temannya ngaji manaken kok makan haram. Temannya mau balik gelar ini makan barang syubhat. Oh dia datang itu sudah positif, ya kan? Nanti kita nggak bisa mengatakan oh itu makan haram makan dan lain sebagainya. Ada memang makanan-makanan itu supaya teksturnya lebih indah, lebih apa, itu harus dikasih alkohol sedikit dan lain sebagainya begitu ya. Tetapi untuk makanan-makanan yang jenisnya seperti ini ya, ini sekarang kita itu kalau kepingin memastikan ini termasuk halal apa haram, sekarang kan Indonesia nggak bisa semudah itu memperbolehkan, harus ada stempel halal. Dipastikan di situ dulu. Maka harus PON apa namanya bahasanya ini? Nah, begitu. Karena nanti kadar-kadar itu akan terbaca. Di situ nanti dia berhak apa enggak mendapatkan stempelnya. Kalau dia itu berhak mendapatkan stempel, oh iya halal, tidak masalah.
Tapi kalau nanti di stempelnya itu nggak boleh, ini haram, ya iya nggak boleh di situ. Makanya sekarang kita lagi gemar untuk melegitimasikan kehalalan sesuatu tersebut, baik melalui MUI ataupun Kementerian Agama. Jadi supaya kita benar-benar tahu untuk menghukumi sesuatu tersebut. Aku kerja begini enak begini, halal apa haram? Iya dulu itunya, ada stempelnya apa tidak. Nah, sudah jelas seperti itu, tinggal kita menyesuaikan hukum yang ada di makanan tersebut. Iya, harus dipastikan. Alhamdulillah, sekarang sudah waktunya maghrib, akan berbuka puasa nih. Akan berbuka puasa karena bulan depan kita ini akan sudah masuk Ramadan. Nanti kita bikin apa ini? Buka puasa bersama seperti ini aja. Kalau kepingin buka bersama seperti ini, monggo, tak masalah. Oke. Pulau seneng malah tak entah ini gak masalah. Kalau untuk buka bikin. Kenapa? Nanti saya hitung sih bener. Mbak Asri aja bilang tanggal 17 ya. Berarti Ramadan masih dapat 2 minggu. Setelah kita buka bersama langsung kita ke ngapel. Iya, ngoten ae. Sip. Lupa nopo? Gerak jalan. Mobil, iring-iringan. Saya kesini kan bak mobil, bisa ada yang masuk ikut saya berapa orang. Dari Guru Fatah yang punya mobil, monggo. Kan bulan Ramadan sedekah untuk bawa mobil, dilis. Nanti dilis mobilnya saya diisi siapa, mobilnya ini diisi siapa. Ngomong waktunya. Nah, saatnya pamer mobil. Niatnya pun pamer. Saatnya berlomba-lomba sedekah lewat mobil. Nah, bagus nih Bu. Jadi nanti kita buka bersama. Setelah itu langsung ke ngapel. Itu terawih sama bismillah. Bisa asik nih. Siap. Alhamdulillah. Jadi intinya Ramadan kita tidak libur. Tanggal 17 kita akan kesini. Sholat asar tadi ya. Asar terus dimulai, terus buka bersama. Amin ya Rabbal. Terus nak bawa makanan sendiri-sendiri, buatan ya? Oh, jangan disiapkan. Alhamdulillah tak masak gimana? Oke, atau misalkan dari rumah bawa masing-masing, karena kan setelah itu ke ngapel ya. Tapi biasanya rumah jauh kemalan bontot terus akhirnya buah. Oke, pun kata ya, nanti dibicarakan lebih lanjut. Alhamdulillah. Edisi hari ini bulan Maret bisa berjalan dengan istiqomah. Semoga bersama ridha Allah Subhanahu wa taala Allah akan memberikan kemudahan segala jalan menjadi orang yang baik. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad. Allahumma shrah sudurana wastur uyubana waghfir dhunubana wa amin khawfana wa ruddana ila ahlina min ghurbatina salimina ghanimina ghaira khazaya wa la maftunin. Allahumma khtim lana bisolihati a'malina waj'alna min ibadika sholihin من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم بارك في الموت وفيما بعد الموت. اللهم حصل لنا يا الله، حصل مقاصدنا، حصل حاجاتنا، وحصل جميع أمورنا. اللهم يسر أمورنا وسهل علينا كل العسير بجاه البصير. سلمنا في الدين والدنيا والآخرة. رب اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بجاه رسول الله بوسيلة الشيخ عبد القادر الجيلاني ورضا برضا الله تعالى ببركة الفاتحة.
Demikian, ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.